Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 ini, saya akan mengomentari Novel Baswedan akan mengambil tindakan kepada Deddy Corbuzier terkait gay atau bancil ini ya. Deddy Corbuzier mengundang gay untuk diwawancara di podcastnya dengan maksud masalah kehidupan gay dan tidak mendukungnya. Novel Baswedan menyatakan perbuatan gay bertentangan dengan ajaran agama Islam, sehingga Novel Baswedan akan menindak Deddy Corbuzier memberi panggung kepada gay. Tindakan Novel Baswedan akan menindak Deddy Corbuzier bertentangan dengan ketentuan hukum. Masuk perbuatan kejahatan dapat dikenakan hukuman. Kalau tindakan Deddy Corbuzier salah, dilaporkan kepada polisi yang berwenang menindak Deddy Corbuzier kalau ada kesalahannya. Sebelum menindak Deddy Corbuzier, polisi mempelajari dulu apa perbuatan Deddy Corbuzier. Bersalah karena apakah ada kesalahannya? Karena masalah gay ini belum masuk perbuatan kejahatan. Karena masalah gay belum ada diatur dalam undang-undang. Suatu perbuatan masuk dalam kejahatan di mana perbuatan gay itu harus diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Maka karena belum diatur dalam undang-undang, maka masalah gay ini bukan perbuatan kejahatan, hanya masuk kelompok etika dan tidak bisa dihukum. Ketentuan tersebut dalam hukum pidana disebut asas legalitas. Artinya, suatu perbuatan masuk dalam kelompok kejahatan harus diatur dulu dalam undang-undang dalam bahasa Latinnya nullum delictum nulla puna lege punali. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut, polisi tidak boleh menindak Deddy Corbuzier. Ditambah lagi, Deddy Corbuzier punya hak yang sama dengan orang lain, harus dilindungi negara dalam hal ini polisi. Demikian juga masalah gay ini, orang gay ini juga tidak bisa ditindak karena perbuatannya itu belum digolongkan perbuatan kejahatan karena belum ada diatur dalam undang-undang. Maka haknya sama dengan seperti orang lain, tidak boleh kucing. Sesama anak bangsa selaku warga negara Indonesia sama haknya dan harus dilindungi oleh polisi. Dan polisi harus melindungi gay tersebut karena mereka juga makhluk manusia yang harus dilindungi. Tidak boleh disengsarakan hidupnya tersebut. Justru kita harus membina gay tersebut, bukan kita membuat kesalahan langsung kita menyatakan perbuatannya itu kejahatan. Padahal di dalam undang-undang belum ada dinyatakan gay itu merupakan ada diatur dalam undang-undang yang menyatakan itu perbuatan kejahatan. Kalau bukan perbuatan kejahatan, polisi pun tidak boleh menanganinya. Ya, harapan saya, kalau mau gay masuk perbuatan kejahatan, agar DPR bersama pemerintah membuat undang-undang masalah gay tersebut. Jadi nanti bisa ditindak. Jadi masalah gay ini belum ada undang-undang yang mengaturnya. Karena dalam ketentuan suatu perbuatan ini perbuatan kejahatan harus diatur dulu terlebih dahulu dalam undang-undang. Kalau sudah diatur dalam undang-undang, barulah perbuatan itu dapat dikelompokkan perbuatan kejahatan, sehingga polisi pun dapat mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Inilah yang harus kita taati, hukum-hukum yang berlaku di Indonesia ini. Karena masalah gay ini tidak boleh. Berarti masalah gay ini, walaupun menurut masyarakat itu ada kesalahan dari sudut agama, tetapi dari sudut hukum negara tidak ada yang salah. Karena baru sifatnya etika itu, perbuatannya tidak baik. Padahal dia kan sebagai manusia ciptaan Tuhan juga dia. Hanya dia ada kelainan sedikit. Jadi sudah nasibnya demikian. Mau dibilang apa? Dia harus menerimanya nasibnya dan dia tidak bisa merubahnya itu sendiri. Cuman masyarakat tidak boleh mengecilkan diri. Harus kita mengajak dia agar dia bisa hidup normal seperti orang lainnya tersebut. Jadi masalah gay ini bukan perbuatan kejahatan ini. Gay ini kan
masalah G ini bukan ada perbuatan kejahatan ini. Karena masalah G ini belum ada diatur dalam undang-undang. Kalau sudah diatur dalam undang-undang begitu adalah perbuatan kejahatan, baru nanti polisi dapat menindaknya. Karena menurut ketentuan kita yang itu dalam asas hukum pidana disebut asas legalitas. Jadi nullum delictum nulla puna lege punali. Itu dalam bahasa Latinnya. Jadi semua istilahnya bahasa Latinnya nullum delictum nulla puna lege punali. Jadi suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila tidak diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Ini namanya termasuk asas legalitas ini di dalam hukum pidana. Siapapun tidak boleh melanggarnya ini. Sehingga seperti banyak kasus-kasus yang dulunya bukan perbuatan kejahatan, sekarang sudah perbuatan kejahatan. Kalau dulu kita lihat perkara korupsi bukan perbuatan kejahatan itu, tetapi setelah berkembang diatur dalam undang-undang bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan kejahatan, sehingga dihukum sekarang ini. Kalau kita melihat awal dibuatnya undang-undang hukum pidana atau KUHP tersebut, tidak ada diatur di masalah korupsi, termasuk masalah G ini sampai sekarang belum diatur dia merupakan perbuatan korupsi, tidak ada. Jadi kalau begitu itu masalah G ini kalau ada perilakunya tidak baik, berarti masih masuk dalam tingkat etika. Nah, tingkat etika ini belum bisa dihukum. Jadi harapan saya kalau memang harus dihukum harus diatur dulu dalam undang-undang. Ya harapan saya kalau G ini masuk perbuatan kejahatan agar DPR bersama pemerintah membuat undang-undang masalah G tersebut. Sekian dan terima kasih.